teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayabella Fauziah, NIM saya 231111353 dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Bakti Mulia Sukoharjo, semester 2. Nah, di video kali ini saya akan mereview pembelajaran pertama materi perkuliahan Bapak Bambang, yaitu tentang basis data. Langsung saja kita menuju ke materi. Yang pertama ada pengertian basis data. Basis data adalah kumpulan informasi atau data yang dikelola secara teratur di dalam suatu sistem komputer. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Pada sistem komputer, pengelolaan basis data membutuhkan sebuah sistem manajemen basis data yang disebut dengan Database Management System atau DBMS. Gabungan dari DBMS, data dan aplikasi yang nantinya Anda pilih sebagai DBMS disebut sebagai sistem basis data. Di slide selanjutnya ada evolusi basis data. Basis data yang paling awal adalah kaset magnetik dengan catatan data yang disimpan secara berurutan. Basis data terus berevolusi seiring dengan kemajuan teknologi. Basis data sekarang telah menjadi sistem yang kompleks dan berperforma tinggi dengan bidang studi khususnya sendiri. Yang selanjutnya ada beberapa manfaat dari basis data. Kita bisa lihat ada beberapa manfaat dari basis data. Yang pertama ada tidak adanya redundansi data. Pengelolaan data di dalam DBMS akan meminimalisir terjadinya redundansi data. DBMS akan membantu untuk menghemat tempat, penyimpanan data, dan mempercepat waktu akses ke data. Yang kedua, ada terjaminnya konsistensi data. DBMS akan mengatur agar data tersebut disimpan satu kali pada sistem yang sama. Data tersebut juga memiliki kekonsistenan yang terjaga. Data tersebut akan diperbarui secara berkala. Yang ketiga ada membatasi akses yang tidak resmi. Basis data dapat meminimalisir terjadinya upaya akses yang tidak resmi dari pihak luar yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk mengambil data. Yang selanjutnya masih manfaat basis data. Yang keempat ada meningkatkan pembagian data dan produktivitas. Mudahnya akses data bagi pihak yang berwenang dapat memberikan dampak seperti peningkatan produktivitas dan juga pengambilan keputusan berdasarkan data dengan cepat. Yang kelima ada memudahkan akses ke banyak data sekaligus. Dalam pengembangan sistem basis data yang menggunakan database management system, Anda akan dimudahkan untuk melihat banyak data sekaligus. Yang terakhir ada memfasilitasi pencadangan dan pemulihan data. Masalah kehilangan data itu adalah hal yang paling meresahkan dan sering terjadi. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah sistem keamanan data. Aplikasi DBMS dapat membantu pencadangan data dan pemulihan data-data. Di slide selanjutnya ada penerapan basis data. Ada beberapa penerapan basis data di dalam beberapa sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi akademik. Nah, dalam sistem informasi akademik terdapat berbagai proses, di antaranya ada penjadwalan kuliah, penjadwalan dosen, pencatatan absensi mahasiswa, pencatatan absensi dosen, penjadwalan ujian, dan pendataan nilai mahasiswa. Seluruh proses itu akan melakukan penyimpanan dalam data basis data. Slide selanjutnya ada sistem informasi tabungan. Pada sistem ini terdapat beberapa proses antara lain pendataan nasabah, pembukaan rekening, penyetoran uang, penarikan uang, perhitungan bunga, pencetakan buku tabungan, transfer, dan penutupan rekening. Layanan pelanggan akan mendata nasabah jika nasabah itu akan membuka rekening.
Kemudian nasabah akan melakukan setoran awal. Data tersebut akan disimpan ke dalam basis data melalui sistem informasi tabungan. Slide selanjutnya masih tentang penerapan basis data. Pada sistem informasi asuransi, pada sistem ini terdapat beberapa proses yang berkaitan dengan pengelolaan asuransi, antara lain dalam melakukan pengelolaan data nasabah atau data pembayaran premi, pemrosesan pengajuan klaim asuransi, dan lain-lain. Terus ada di sistem informasi rumah sakit. Pada sistem ini terdapat beberapa proses yang berkaitan dengan pengelolaan rumah sakit. Pengelolaan rumah sakit tersebut antara lain dalam melakukan pengelolaan data pasien, riwayat penyakit atau pengobatan pasien, menangani pembayaran perawatan, dan lain-lain. Terus di sini kita bisa lihat ada beberapa komponen yang digunakan pada sistem basis data. Yang pertama ada user. Pengguna dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Yang kedua ada DBMS, yaitu Database Management System, yaitu pengelolaan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi oleh perangkat lunak DBMS yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan diambil kembali. Ada database. Sebuah database mempunyai beberapa tabel yang memiliki relasi satu dengan yang lainnya. Setiap tabel memiliki atribut. Ini ada komponen sistem basis data yang lainnya. Yang keempat ada sistem operasi, yaitu merupakan program yang mengaktifkan atau mengfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya atau resource, dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Yang kelima ada hardware, yaitu perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data adalah memori sekunder hard disk. Yang terakhir ada software lainnya, software pendukung basis data yang sifatnya opsional. Bila memang butuh dan mau bisa digunakan, kalau enggak ya enggak perlu digunakan. Sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.